wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman. Hadirnya kita semua di sini bukan hanya sekedar untuk mendengarkan sebuah cerita, melainkan untuk ikut serta menyalakan obor harapan, menunjukkan suara kita untuk melawan korupsi itu nyata dan kuat. Dan saya, Kailana Swajevanda, akan mulai perjalanan ini dengan mengisahkan kisah yang sangat luar biasa. Kisah yang berjudul Amplop Pelicin. Yuk teman-teman, kita simak bersama. Di sebuah desa yang sejuk dan indah, hiduplah keluarga harmonis yang sangat sederhana. Pak Yusuf namanya. Beliau memiliki seorang istri yang selalu mengingatkan suaminya untuk senantiasa bersyukur dan tidak serakah. Mereka juga dikaruniai 2 orang anak yang masih belajar di bangku SD. Kesehariannya, Pak Yusuf bekerja sebagai petugas pengadaan barang di sebuah instansi pemerintah. Meskipun gajinya tidak tinggi, Pak Yusuf selalu memegang teguh prinsip kejujuran dan integritas yang selalu ia tekankan kepada anak dan istrinya. Malam itu, jarum jam menunjukkan pukul 8 malam dan di luar sedang hujan sangat deras. Pak Yusuf sedang duduk di ruang tengah sembari menikmati secangkir kopi. Tiba-tiba Rina anaknya berlari ke dapur untuk mengambil ember. Loh, ada apa Tondok? Kok lari-lari gitu? Kayak dikejar setan saja. Namun, Rina tidak menjawab, melainkan ibunya yang menjawab dengan nada prihatin. Woi lho Pak, kamar Rina kan bocor. Nek hujan begini ya, kudu ditadain gawa ember. Ya sudah, ibu tak istirahat dulu ya. Toh, ini juga sudah malam. Keesokan harinya, Pak Yusuf berangkat kerja dengan langkah cemas, khawatir akan masa depan keluarganya, khawatir akan mimpi anak-anaknya. Sesampainya di tempat kerja, Pak Yusuf disambut dengan senyum atasannya. Tetapi bukan senyum yang biasa, melainkan senyum yang penuh akan rahasia. Kemudian beliau pun menyuruh Pak Yusuf untuk segera merapat ke ruang kerjanya. Jadi gini loh Pak Yusuf, kita akan ada proyek pengadaan komputer 25 unit yang nantinya akan kita kirim ke desa Tambak Aji. Pak Yusuf, kamu buat biaya anggarannya ya. Jangan lupa loh, buat yang rapi dan cantik. Ini untuk pelicin. Sudah, nggak usah ditolak. Wong kamu juga butuh uang itu untuk anak istrimu kok. Dengan tangan gemetar, Pak Yusuf mengambil amplop tersebut, berharap anak dan istrinya di rumah tidak mengetahui tentang kebohongannya ini. Sepulang kerja, Pak Yusuf membelanjakan sebagian uangnya untuk membeli beras dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Namun, sesampainya di rumah, ia tidak disambut dengan senyum istrinya, melainkan diam seribu bahasa ketika ia menyodorkan seplastik beras dan belanjaan lainnya. Kamu ini kenapa toh Bu? Bapak pulang kok malah cemberut kayak gitu. Ini loh, Bapak dapat honor lembur. Sebagiannya sudah Bapak belanjakan, sebagiannya lagi Bapak kasihkan ke Ibu. Tapi Pak, apa sampean yakin uang lembur ini benar-benar hasil dari lembur? Tanya sang istri, bukan bermaksud curiga, hanya sebagai pengingat tentang prinsip yang mereka yakini. Namun, Pak Yusuf justru merasa tersinggung dan sedikit marah. Kamu ini apa-apaan toh Bu? Bapak ini harus bagaimana? Bapak ini pusing. Bapak hanya ingin mencukupi kebutuhan kalian Bu. Bapak malu Bu. Bapak malu sama kalian. Suasana menjadi hening.
Rina yang sedari tadi bersembunyi di balik pintu kamar tiba-tiba datang menghampiri Pak Yusuf dengan air mata yang tertahan namun lantang. "Pak, bukankah kekurangan itu lebih mulia daripada mengambil yang bukan haknya? Itu kan yang Bapak ajarkan pada Rina. Itu juga yang Bapak Ibu guru ajarkan pada Rina di sekolah, Pak. Kalau Rina bukan anak Bapak, mungkin Rina sudah mencontek dari kemarin-kemarin, Pak. Kalau Rina tidak diajarkan kejujuran di rumah ini, mungkin Rina sudah mengambil uang yang sering jatuh di sekolah, Pak. Kalau Rina bukan anak Bapak dan Ibu, mungkin Rina sudah mengambil makanan di kantin sekolah apabila ada kesempatan untuk tidak membayar, Pak. Tapi kali ini Rina malu, Pak. Rina malu punya bapak yang mau mengambil yang bukan haknya. Lantas apa arti kejujuran yang selama ini Bapak dan Ibu ajarkan pada Rina? Orang lain mungkin tidak tahu, Pak, tapi Allah Maha tahu, Bapak, dan semuanya akan diadili. Cukup, Dok, cukup. Bapak tahu Bapak salah, Bapak hilaf. Bapak janji ini akan Bapak kembalikan ke atasan Bapak. Pak Yusuf tidak sanggup melanjutkan perkataannya. Mereka pun berpelukan dalam tangis kehangatan dan kesadaran. Dan keluarga mereka pun kembali hidup harmonis dalam keadaan yang sangat sederhana. Semoga kita semua bisa jadi seperti Rina ya teman-teman. Bisa mengingatkan orang tua kita apabila mereka salah. Kejujuran itu berangkat dari lingkungan keluarga. Selamat berjuang menjadi pejuang integritas. Dan dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi